Maka awali tahun ini adalah dengan pelepasan tadi semua. Melepaskan rasa kepemilikan itu. Karena merasakan melepaskan kepemilikan itu membuat kamu lebih ringan berjalan di tahun 26 ini. Dan dampaknya, Abah mengajak beberapa daerah yang sudah kelihatan ada isyarah-isyarah. Karena bagi orang tertentu, sahabat, sebetulnya adalah isyarah musibah itu nampak sebetulnya. Kamu pun sebetulnya nanti akan peka dengan itu. Tapi ternyata pada saat kamu berubah, nah itulah karena kata Abah manusia remote control. Tadi semua remote control daripada alam ini. Kalau kita adalah busuk, maka yang datang keburukan. Karena hukum tarik menarik berlaku di alam ini. Sekelompok atau dalam keluargamu, dalam semua adalah marilah rukunkan dengan keluarga. Suami dengan istri, dengan anak, dengan keluarga, timbulkan cinta di rumah itu. Itulah Abah suka ajarkan adalah bentangkan tangan. Maka di awal tahun ini juga bisa bentangkan tangan. Karena kita hidup di alam dualitas. Ingat itu. Dan Allah sudah mengatakan memang dualitas ini sahabat adalah ujian kepada kita. Maka disitulah kamu selalu memilih antara untung dan rugi. Sebetulnya Allah bukan sedang mengajarkan untung dan rugi. Tapi Allah sedang mengenalkan bahwa sesungguhnya ke kiri dan ke kanan. Maka kenapa tanganmu ada dua. Mata kiri, mata kanan. Telinga kiri, telinga kanan. Kamu harus mampu Allah mendengar pada dua mata itu. Mau ke kiri maupun ke kanan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Ilahi anta maksudi wa ridhaka matlubi. Atini mahabbataka wa ma'rifataka. Selamat pagi sahabat Abah Setuan DNH dimanapun berada. Pertama yang utama ya, di hari pertama adalah bulan Januari di tahun 2026, maka Abah ingin mengajak bahwa kepada kita mengawali ya tahun ini dengan lebih positif, lebih baik ya. Makanya selalulah bangun jiwa yang positif tadi semua, karena jiwa yang positif Abah menyaksikan ya daerah-daerah yang sebelumnya sudah mulai ada bergeliat ya, tiba-tiba mereka tidur kembali tadi semua ya. Maka itulah ternyata semakin nyata bahwa kesadaran manusia itu berpengaruh pada alam, pada lingkungan. Manusia ingat saja pada Allah sesungguhnya adalah bereaksi semuanya, laut, gunung, semua ya. Maka teruslah tingkatkan kesadaran setiap manusia di semua daerah. Insya Allah kalau kita sudah bisa menjadikan rahmatan lil alamin, menjadikan cahaya di setiap daerah, maka yang ada adalah cahaya. Tapi manusia mengundang musibah pada saat manusia adalah sudah lupa, sudah lalai tadi semua. Nah, maka dalam kehidupan ini sahabat Allah adalah ada dua benda, adalah bulan dan matahari. Maka perhitungan berdasarkan matahari disebut tahun Syamsiah, itu adalah berdasarkan perhitungan daripada perputaran matahari. Jadi kita jangan selalu ini adalah tahunnya orang Kristen, nggak ada begitu ya. Kemudian pada saat adalah Islam dihitung berdasarkan pergerakan bulan mengelilingi matahari. Maka sesungguhnya tiada beda 2 tahun itu, bahkan Samsun Badrun ya. Maka selalu diperumpamakan Allah itu adalah mengibaratkan adalah Samsun, adalah kaukabun, adalah bintang ya, matahari. Maka jadilah matahari. Maka hari ini adalah merupakan tahun matahari adalah ya sahabat. Maka marilah awali tahun ini lebih positif, adalah lebih baik dengan menarik adalah mengawalinya adalah kalau Abah tadi malam ya jam 12 itu mandi tobat sama-sama dengan teman-teman yang hadir di majelis. Adalah marilah awali tahun ini adalah
aku lebih sehat, ya, aku lebih baik, ya, lingkunganku juga lebih baik, dan mulailah kita belajar. Semoga mendapatkan tuntunan, bimbingan pada hati ini bahwa kita lebih lebih sabar dalam segala menerima apapun yang akan kita hadapi. Karena kata Abah juga hidup adalah merupakan sebuah proses belajar kepada jiwa untuk mengerti semua rasa, mengenali rasa itu Rasul Allah, rahasia Allah, baik rasa dohir maupun rasa batin. Ya, pada dasarnya adalah tidak ada satupun makhluk di dunia ini yang datang pada kita, bagaimanapun wujudnya, bagaimanapun keadaannya, sebenarnya adalah ujiannya pada kita, bahasanya gitu. Orang marah pada kita, atau orang menyanjung kita, kita harus mampu melihat Allah dalam semuanya. Maka kita niatkan pada hari ini, maka tadi semoga sahabat-sahabat sudah duduk di waktu malam, ya, duduk di waktu habis sholat subuh, adalah dengan menekuk lidah, merapatkan gigi, bicaralah pada diri. Ya, ya, mohon adalah pertama adalah pelepasan, adalah menyatakan bahwa sesungguhnya tiada rasa memiliki pada diri ini. La yamliku li nafsihi, ya. Terus menyadari adalah dorau wala naf'an wala mautan wala hayatan wala nusurah. Maka supaya apa? Kita hidup selama setahun 2026 ini betul-betul adalah ada dalam genggamannya. Karena kita ini napi isbat, sahabat. Makanya marilah kita lahirkan sifat-sifat Allah. Silakan boleh memilihnya. Mau jadi, tetapi tetap induknya adalah Bismillahirrahmanirrahim. Jadikan tubuhmu Bismillahirrahmanirrahim. Bagaimana adalah kita mencurahkan Rahman dan Rahimnya Allah di alam dunia ini. Ya, maka mulailah berjalan melangkah dari hari pertama ke hari kedua, hari ketiga, sampailah perjalanan kita kembali kepada Desember, ya, untuk tahun Samsia. Tapi nanti bulan tahun Komariah dari Muharram juga sama, sampaikan perjalanan sampai Zulhijjah. Karena semua hidup adalah sebuah proses perjalanan. Maka mari kita tarik energi kita lebih baik hari ini, ya. Maka dengan menekuk lidah, merapatkan gigi, menahan nafas, ya, yang semua Abah ajarkan, sebagaimana adalah dalil Al-Quran. Wadkur rabbaka fi nafsika tadarruan wa khifatan dunal jari minal qaul bil guduwi wal asal, adalah barangkali awali coba dari mulai tahun ini, dari tanggal 1 ini adalah sampai akhir tahun adalah selalu adalah kita serahkan bahwa karena semua penderitaan, ketidakbahagiaan adalah semua, bahkan timbulnya kita ditarik kepada kegelapan, ya, hutang adalah kegelapan, masalah-masalah yang berat adalah kegelapan, ya. Maka supaya kegelapan itu adalah tidak ada kegelapan pada saat kita sudah nyalakan lampunya, sahabat. Maka tidak ada iblis itu pada saat kita selalu bersama cahaya, bersama Allah, ya. Bersama Ci itu cahaya tadi semua, ya. Makanya kita jangan kalah dengan sahabat-sahabat kita di Cina dengan Tai Chi, ya. Karena pada dasarnya adalah Ci itu adalah cahaya tadi semua. Maka marilah. Maka pertama yang diawali nanti barangkali setelah live boleh diikuti. Yang belum mandi tobat, ya tadi semua. Karena mandi tobat itu sebetulnya adalah, karena kita memang persoalan kita, sahabat, adalah ketidakbahagiaan itu jasad. Rasa memiliki itu ada pada jasad. Bagusnya memang idealnya seperti Ibrahim tadi semua, ya. Ibrahim itu menyembelih Ismail. Apa itu Ismail? Adalah untuk melepaskan pengakuan-pengakuan. Karena rasa memiliki itu adalah yang membuat menderita, sahabat, sebenarnya. Rasa memiliki akan membuat kita sulit, pada saat kehilangan yang kita rasa memiliki itu menjadi berat. Maka kenapa masih banyak orang menangis pada saat saudaranya meninggal? Padahal seharusnya tidak. Harusnya pada saat orang meninggal itu disambut tadi semua, ya. Karena tidak ada satu perkara yang datang pada siapapun kecuali yang terbaik dari Allah. Kalau hari ini kita hidup, maka hidup kita itulah yang terbaik dari Allah. Kalau hari ini kita adalah sakit, maka sakit itu percaya yang terbaik. Jadi kita harus mampu melihat Allah, fi'il Allah pada setiap apapun yang terjadi pada diri dan di luar diri. Inilah berarti kita sudah mampu memandang Allah dalam segala hal.
Kalau bisa kita memuji Allah, alhamdulillah ala kulli hal, karena tidak ada yang buruk yang terjadi pada kita, walaupun itu rugi sekalipun. Tapi kalau rugi itu sebetulnya ada karena kita adalah negatif, sahabat. Bu Hani, ini yang di Facebook, selamat pagi ya Bu Hani. Insya Allah Abah nanti ada di Batam nanti tanggal 27-28 ya. Setelah dari Kuala Lumpur ke Singapura nanti ke ini ya. Sehat Bu Hani, terima kasih semua ya. Ya itu sahabat, maka awali tahun ini adalah dengan pelepasan tadi semua. Melepaskan rasa kepemilikan itu. Karena merasakan melepaskan kepemilikan itu membuat kamu lebih ringan berjalan di tahun 26 ini. Dan dampaknya, Abah mengajak beberapa daerah yang sudah kelihatan ada isyarah-isyarah. Karena bagi orang tertentu, sahabat, sebetulnya adalah isyarah musibah itu nampak sebetulnya. Kamu pun sebetulnya nanti akan peka dengan itu. Tapi ternyata pada saat kamu berubah, nah itulah karena kata Abah manusia remote control. Tadi semua remote control daripada alam ini. Kalau kita adalah busuk, maka yang datang keburukan. Karena hukum tarik-menarik berlaku di alam ini. Sekelompok atau dalam keluargamu, dalam semua adalah, marilah rukunkan dengan keluarga. Suami dengan istri, dengan anak, dengan keluarga. Timbulkan cinta di rumah itu. Itulah Abah suka ajarkan adalah bentangkan tangan. Maka di awal tahun ini juga bisa bentangkan tangan. Karena kita hidup di alam dualitas. Ingat itu. Dan Allah sudah mengatakan memang dualitas ini sahabat adalah ujian kepada kita. Maka disitulah kamu selalu memilih antara untung dan rugi. Sebetulnya Allah bukan sedang mengajarkan untung dan rugi. Tapi Allah sedang mengenalkan bahwa sesungguhnya ke kiri dan ke kanan. Maka kenapa tanganmu ada dua. Mata kiri, mata kanan. Telinga kiri, telinga kanan. Kamu harus mampu Allah mendengar pada dua mata itu. Mau ke kiri maupun ke kanan. Maka itulah kenapa sholat selalu ditutup dengan salam. Assalamualaikum, itu ke kanan harus selamat. Selamat, berkah. Assalamualaikum warahmat, rahmat, kasih sayang, wabarakatuh, dan berkah. Ke kiri pun sama. Menyaksikan, nah cuma bedanya ke kanan itu adalah zat, ke kiri itu sifat. Maka kenapa dalam rukun sholat ke kanan itu rukun, ke kiri itu hanya sunnah gitu. Salam itu. Jadi selalu bicara Allah itu kanan. Itu dalam bahasanya. Kenapa Nabi pun menyuruh kita makan dengan tangan kanan. Mengerjakan sesuatu dengan tangan kanan. Mengambil dengan tangan kanan. Gitu. Melangkah ke tempat baik dengan kaki kanan. Keluar dari tempat buruk dengan kaki kiri. Karena itu gambaran sebetulnya. Kanan adalah ruhmu. Kiri adalah jasadmu. Ya. Maka bentangkan dua tanganmu. Sekarang nggak ada kanan, nggak ada kiri. Supaya kamu nggak pada untung dan nggak terjebak pada rugi. Karena kalau orang rasa memiliki untung, dia pada saat datang rugi, akhirnya gagal memahami untung itu sendiri. Pada sehat, sakit. Tadi. Makanya itulah Allah sudah sampaikan dalam Al-Quran, dulu langit dan bumi itu satu, kemudian aku pisahkan. Maka di alam dunia ini semua diajarkan tauhid oleh Allah. Mengawinkan, mengawinkan, mengawinkan. Apa yang kalian lihat di dunia ini yang tidak kawin? Ya. Semua kabel listrik itu kawin, maka selalu ada positif, ada negatif. Lampu ini menyala karena sedang kawin, karena kalau dia motor yang berjalan, mobil yang berjalan, artinya dengan kawin itu akan semuanya menjadi berjalan. Bahkan buah-buahan yang kalian makan itu akibat kawin putik dan benang sari. Kucing kalian di rumah gara kawin, anjing kalian barangkali yang punya kawin. Bahkan kalian melihat capung pun kawin dari semuanya. Semua makhluk itu kawin. Bahkan di bangsa jin juga kawin. Paham itu ya. Bahkan maaf, ternyata di dunia kegelapan, kuntilanak itu kawin dengan kuntilanang. Ya, sebetulnya mereka itu selalu berpasangan. Mereka tuh punya pacar. Dan mereka itu juga punya rasa cemburu. Dan mereka tuh berkelompok-kelompok kalau Abah saksikan. Karena memang pada dasarnya setiap makhluk itu kawin. Maka kita harus bagaimana? Adalah mengkawinkan semua kiri dan kanan, mata kanan dan mata kiri. Karena hidup dualitas, atas dan bawah kawinkan. Atas Allah, bawah Allah. Kamu bukan milik atas dan kamu juga bukan milik bawah. Itu yang pelajaran yang kita ingin belajar memahaminya. Maka itulah
Kenapa? Tapi di penghujungnya perjalanan apapun adalah love, cinta. Maka tiada kawin tanpa cinta. Maka cinta adalah selalu menjadikan penghujung, mahabbah. Maka manusia itu berjalan, sahabat, diawali dengan muwajahah. Hadapkan wajahnya, ini wajah tuh. Nah, wajah siapa yang kamu hadapkan? Kemudian setelah muwajahah, mufatahah. Jadikan tubuhmu suratul Fatihah. Muwajahah, mufatahah. Ya. Dan jadikan dulu wajahmu wajah Allah, Nur Muhammad. Wajah Allah adalah Nur Muhammad. Dohirmu Nur Muhammad, batinmu Nur Muhammad. Menjadikan dirimu wajah Allah itu begitu. Maka Nur Muhammad itu nggak berpisah dengan Nurullah. Supaya dohirmu bahagia di dunia ini. Karena ruhnya supaya bisa id ada yaudu, tapi kemudian tubuhnya adalah ayyadayu ayyidu. Tuh. Mendapatkan pesta, mendapatkan sangkar yang bagus. Tapi tadi syaratnya adalah di sini harus ada love di dada. Maka kenapa sholatul wusta itu di sini, di tengah-tengah, bukan di kiri, bukan di kanan. Paru-paru, jantung, nah ini ya, di tengah-tengah. Maka sholatul wusta tadi. Makanya hafidu ala sholawati tadi. Hafidu ala sholawati wa sholatil wusta. Sholat yang di tengah-tengah, di dada sini. Cinta. Makanya inilah cinta. Kenapa harus dengan cinta? Karena dunia ini ujiannya akan menjadi kecil pada saat kamu mencinta. Nah, tapi syaratnya cinta, itulah terkadang jangan juga cinta buta. Karena terlalu memiliki, rasa memiliki. Rasa memiliki kamu akan pada saat kamu bercerai sakit. Harusnya tidak sakit. Tadi semua. Ya. Karena pada dasarnya kalau seandainya harus kau terpecah, itu sebetulnya kehendaknya juga. Karena dia tidak cocok denganmu. Kamu tidak akan bahagia dengan dia. Kamu harus paham itu. Maka jangan memaksakan egomu. Setiap manusia itu punya pasangan. Ya. Maka tadi, jadi sekali lagi bahwa tujuan Allah mendohirkan kita adalah tauhid. Wahada yuwahidu tauhidan. Tauhidkan kanan dan kiri. Tauhidkan atas dan bawah. Tauhidkan hidup dan mati. Tauhidkan semua. Karena tubuh kita ini adalah tauhid. Tetapi tauhid itu adalah esa. Esa itu bukan satu. Tapi adalah diri dia batin dan diri dohir. Tapi tidak bisa dipisahkan. Wahada yuwahidu tauhidan itu adalah seperti bersatunya benang dengan kapas. Seperti bersatunya gula dengan manis. Maka engkau tidak akan lagi terpisah dengan Allah. Tapi syaratnya tadi, Allah adalah di penghujungnya kita ini, di dada ini harus ada cinta. Sahabat. Disitulah maka awali yuk tahun kita dengan cinta. Tadi semua karena kita adalah dualitas. Tadi semua mau kobat maupun basat, disempitkan, dilapangkan. Kamu harus mampu melihat Allah pada sempit dan lapang. Nah, itu. Jadi bukan sempitnya yang kamu lihat, atau bukan lapangnya yang kamu lihat, Allahnya. Jadi seolah-olah kata Abah juga di dunia ini kenapa harus ada lagu madu dan racun. Maka sekarang sempit di tangan kananmu. Lapang di tangan kananmu. Sempit di tangan kirimu. Satukan. Tadi semua. Coba kamu tidak akan lagi menemukan kesempitan. Coba aja. Tadi. Kaya di tangan kananmu. Miskin di tangan kirimu. Ayo kayakan hatimu. Nah, bagaimana? Allah kan punya sifat adalah 99. Setelah itu genapkan dengan dirimu al-insan ke 100 nama asma. Tadi pada saat engkau jadikan dirimu dohiron wa batinan itu Nur Muhammad, maka engkau adalah sekarang menjadi insan. Insan itu nama Allah yang ke 100. Berarti wujudlah Allah itu dalam dirimu. Maka sekarang kau sebetulnya sudah bukan kamu yang dulu tadi semua. Ya. Kamu yang berbeda tadi semua. Kamu yang memiliki keyakinan. Kamu yang memiliki cinta di sini. Makanya semua perjalanan itu adalah dengan cinta. Sok kamu buktikan. Saya pernah lihat orang berjalan sampai 13 km. Dia pacarnya di gunung dan dia jalan kaki. Bayangkan, cinta itu memang luar biasa. Cinta adalah akan menutup semua kelemahan, kekurangan. Itulah kenapa harus cinta. Karena di dunia ini akan selalu ada kelebihan dan kekurangan. Antara sakit dan sehat. Coba kalau nggak mencintai Allah dengan sempurna, maka kita akan selalu salah. Menerima Allah di pagi hari, menolak Allah di siang hari. Nah, ini ketidaksempurnaan tauhid. Sahabat, tadi semua. Maka Abah ajarkan bagaimana caranya
di awal tahun ini adalah pelepasan dulu. Adalah dengan menarik napas, ya dengan tekuk lidah, kamu tekukan adalah ke latifah kolbimu ke sini. Tahanlah nafasmu, kemudian katakan hari ini bahwa kamu bukan kamu yang kemarin. Hari ini aku lebih baik. Aku ini lebih sehat. Hari ini aku lebih bahagia. Semua katakan hal-hal yang positif, kemudian simpan wa naktubu ma qaddamu wa asarohum. Jadikan dadamu lauh mahfud untuk dirimu. Catatlah catatan tadi semua. Nah, kemudian karena ini adalah positif, maka kamu minta juga adalah lindungan kepada lingkunganmu buat tadi semua. Jadikan kamu berjalan di muka bumi menjadi rahmat tadi semua. Karena sahabat, kamu nggak ngerti sebetulnya tanah itu merespon bagi orang-orang yang menjadi kekasihnya. Tapi lihat dalam kitab Dakwul Akbar, bagaimana tanah itu selalu berkata pada Allah sehari 3 kali. Ya Allah, tanah, kata tanah. Karena mereka semua adalah dari saripatiku, maka aku tidak rela punggungku diinjak. Maka betul itu adalah beberapa keterangan. Tetapi dalam prakteknya nggak begitu, nggak serem. Bukan kamu nanti dijepit di tanah. Tetapi kamu akan mendapatkan kesulitan hidup. Usaha yang kamu lakukan sulit. Karena di tanah itu dia tidak meridhoimu. Tanah itu menolakmu. Dari semua. Bisa. Maka sebetulnya secara syariatnya adalah secara fikihnya kan suka dijelaskan. Orang adalah diluaskan kuburnya atau disempitkan kuburnya. Tapi kamu nggak ngerti. Kubur itu tubuhmu. Pada kehidupan yang akan datang. Itu kubur. Jadi jangan bayangkan kubur di tanah itu, kata Abah juga. Karena konsep ketuhanan serta tauhid nggak begitu. Dari semua. Kamulah yang meluaskan kuburmu. Kamulah yang menyempitkan kuburmu. Kau berjalan di dunia ini. Tubuhmu menjadi kuburan kepada jiwamu itu. Maka disinilah. Mari kita, itulah maksud disempitkan. Maka tadi, lain syakartum, orang yang bersyukur itu dilapangkan. La azidanakum. Artinya orang bersyukur itu adalah, tadi orang suka banyak yang mengatakan bersyukur, dia selalu alhamdulillah, alhamdulillah mulutnya. Itu bukan bersyukur. Itu hanya ucapan orang bersyukur. Orang bersyukur itu tadi. Pada saat kita sudah berbuat, tadi pada saat kita sudah terima dari Allah, kita beri. Itu syukur. Cuman tadi, iman itu bukan saya beriman, saya beriman. Maka iman itu adalah perbuatan. Al-imanu tasdikun bil qalbi wa iqrarun bil lisan wa amalun bil arkan. Sebelum kamu lakukan, nggak ada iman itu. Karena iman itu harus dibuktikan. Dan makanya, kenapa ada bahasa adalah dalikal kitabul la roibah. Bagaimana kau la roibah sebelum kau buktikan iman itu? Maka ternyata bagi Allah adalah perbuatan. Tapi perbuatan yang diinginkan Allah ada hanya satu sebetulnya, cinta. Menjadikan kita ada takhallaqu bi ahlakillah. Silakan mau pilih sifat mana. Cuma syarat Abah adalah saya tadi. Lahirkan sifat Rahman dan Rahim di hatimu. Maka pahami tadi semua dari awal, setelah muwajahah, mupatahah, mujalasah. Apa artinya mujalasah? Duduk bersama Allah. Bagaimana duduk bersama Allah? Duduk bersama Allah selalu melihat Allah dalam segala perkara yang pada fiilnya, pada asmanya, pada sifatnya, pada zatnya. Melihat semua gerak makhluk. Coba, kalau nggak dilatih kamu nggak bisa. Karena apapun di dunia ini didohirkan, mau balap sepeda, mau pingpong, mau tinju, semua butuh latihan. Learning by doing. Trial and error. Jadi kalau hari ini belum bisa, apa-apa. Kita kan, makanya Abah melihat orang berdasarkan garis tangan, itu saya lihat, ya dia masih wajar. Tapi sekarang sudah menimbulkan kesimpulan, kalau lihat karakternya gitu, saya lihat tangan, pasti begitu. Begitu. Jadi yang akan berubah sahabat ini garis tangan. Di tangan kirimu adalah juga yang akan berubah nanti setelah kelahiran adalah jempolmu ini. Semuanya sekarang di sini. Kamu nggak bisa baca lingkaran-lingkaran di sini. Yang sekarang oleh dunia perbankan, oleh dunia kepolisian digunakan sidik jari. Yang tak ada manusia satu pun di dunia ini punya sidik jari yang sama. Itulah kisahmu sendiri. Ini adalah putaran ini seperti atmosfer bumi. Tadi berputar. Lihat di sini. Sebetulnya kalau kamu jempol gitu, ini adalah betul-betul dunia ini ada di jempolmu, di jarimu itu. Makanya kamu sedang berputar, bertawaf sebetulnya di jarimu itu. Setiap kehidupan yang kau alami, kau akan ada catatannya di sini. Kemudian dari jempol sini akan lihat pada garis tangan. Ada garis tangan tengah, ada garis tangan ke kanan, ke sini. Itu tangan kiri. Kalau tangan kanan lebih cenderung sama semua manusia. Yang kanan itu.
Tapi yang membedakan kamu itu tangan kiri. Maka dari atas ke bawah ini adalah perjalanan. Jadi semua. Orang yang sudah ini adalah kalau diginiin sedikit saja udah pecah dia. Udah jadi lurus saja dia. Nah itu maksudnya ada mujalasah. Mujalasah duduk sama Allah itu, kamu duduk bukan berarti nggak bekerja. Kamu duduk bukan berarti nggak berusaha. Kamu duduk bukan berarti nggak pergi. Duduk, kalau bahasa orang Sunda mah lumampah tengah lengkah. Kamu pergi, maka pergi sambil diam. Kamu pergi sambil diam. Kamu lari sambil diam. Nah itu, diam bersama Allah. Maka ayo kita hari ini coba perjalanan ini setahun saja, kata Abah, kamu bisa berubah semuanya. Itulah kata Allah, wala tansa nasibaka minad dunya. Ingat, nasib itu bisa dirubah. Ya. Nasib itu, dan kita harus merubah nasib. Dan Allah sudah mengatakan, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi. Itu maksudnya. Rubahlah jiwamu. Semua. Ya. Bukan rubah ikhtiarmu. Banyak orang sekarang yang penting bergeraknya dulu, pergi, habis tahu gagal gitu kan tadi. Ngomongin takdir, nah, begitu kan. Harus yang kamu rubah blueprintnya di sini. Inilah program kamu. Catatkan pada dadamu. Wa naktubu ma qaddamu wa asharohum, programnya. Pertama, program yang gagal di tahun yang kemarin cabut dulu di awal tahun ini. Apapun ya Allah, tegakkan semua. Apa yang sudah saya lakukan dengan kegagalan, dengan apa semua, ataupun dari kebencian, dari kesalahan, dari hinaan, dari makian yang saya belum bisa terima. Karena kalau bagi Abah itu sekarang di dunia ini orang mau maki Abah depan Abah aja Abah senyum tadi semua. Ternyata nggak marah dimaki itu sahabat. Ternyata dihina itu nggak marah, malah bahagia. Coba kamu punya hutang atau kamu punya apa namanya punya bisul. Kemudian pada saat malam nggak sengaja oleh orang ketabrak sehingga pecah. Kamu marah nggak? Atau misalnya kamu tumor, tiba-tiba besok itu jatuh. Kamu bahagia. Abah suka bahagia kalau gigi ini pada ambak ompong. Malam itu masih guplek-guplek. Mau dicabut sakit, mau dikasih ke dokter nggak boleh karena gula gitu kan tadi semua. Tahu-tahu pagi itu, bahagianya luar biasa. Jadi sebenarnya kalau kamu ngerti, kamu lebih senang dihina daripada dipuja sebenarnya. Karena pada saat kamu, disinilah kamu ngerti bagaimana alhamdulillah ala kulli hal itu. Untuk belajar memahami af'al Allah pada kehidupan ini. Ternyata Allah tuh sayang padaku. Cuma dia sedang melatih aku supaya lebih sabar. Bagaimana cara melatih sabar? Maka tadi kalau orang berdoa, ya Allah berikanlah aku sabar. Jadikan aku orang sabar. Siap-siap. Nah kalau doanya itu Abah katakan siap-siap. Pasti besok baik. Kalau kamu suami pasti istrimu bikin kamu jengkel. Anakmu bikin jengkel. Anak yang tadinya baik-baik tiba-tiba bermasalah. Saudaramu yang tadinya baik-baik menjadi masalah. Datang kepada kamu. Kamu itu sedang dilatih. Kan kamu minta, ya Allah jadikan aku orang yang sabar. Nah itu. Dan sabar itu nggak ada tanpa latihan. Tadi semua sama, ya Allah berikan aku bisa ngangkat berbal 5 kilo. Menjadi 50 kilo. Nggak bisa. Kata Allah, ayo latih. Hari ini 5 kilo, besok 10 kilo. 2 tahun 15 kilo, terus lagi naik. Lihat lifter itu. Badannya kecil, tapi bisa mengangkat sampai 3 kali ke berat badannya. Kenapa? Training. Learning by doing. Maka itulah Islam seharusnya. Sekarang kenapa Islam itu hanya doa. Doa itu hanya minta melulu. Tapi kamu nggak training. Gitu. Jadi kalau bahasa orang barat itu learning by doing. Gitu. Jadi belajar sambil berbuat. Tadi makanya kadang-kadang diuntungkan biar kamu ngerti. Oh siapa yang ngasih untung, siapa yang ngasih rugi. Nah kemudian sambil belajar secara syariat, ya kenapa saya rugi? Oh di sini letak kesalahannya nih. Tuh. Akhirnya tidak ada untung tanpa rugi. Kamu tidak akan sukses tanpa gagal sebetulnya. Itulah ada orang bijak bahwa kegagalan adalah keberhasilan yang tertunda. Tapi harus bangun dulu keyakinannya. Dari awal, mari Abah sekarang ini dalam setengah jam ini lebih mengajak praktek saja. Karena ngomongin ini teori percuma. Dan kamu kalau tidak mau melakukan juga percuma. Abah ngebelel kayak apapun. Kalau kamu nggak berbuat, cuma mengharapkan berkah itu kayak jatuh dari langit. Nah, inilah konsep, bukan konsep Tuhan itu. Konsep tukang nujum. Gitu. Itu bukan konsep Tuhan, konsep dukun. Itu kan tadi.
Tadi semua karena konsep Tuhan itu adalah kamu itu belajar. Maka dari mulai belajar dari kecil kamu sampai ngomong aja harus belajar. Dan coba kamu begitu lahir taruh di hutan, pasti kamu nggak ada bahasa. Kalau ditaruh dengan monyet, pasti kayak Tarsan gitu. Karena dari mana kau tahu bahasa kamu kalau kamu nggak mendengar? Kalau kamu nggak percaya, ada yang orang pernah ngujinya, seorang profesor, hari semua. Ya buktinya Tarsan itulah contoh. Ini, itu nggak mengerti bahasa manusia. Dia lebih mengerti bahasa monyet yang meliharanya. Dan monyet juga adalah punya bahasa. Dari semua. Ya, udah, yuk, mari kita pagi ini adalah bagaimana di awal tahun ini. Jangan di awal dulu kebencian. Oh ini tahunnya Kristen. Aduh, inilah persoalan. Jadi yang harus dibangun dari awal kata Abah, bebaskan dari penyakit kulit. Tuh. Bagaimana membebaskan penyakit kulit? Nggak ada ruginya. Demi Allah, Abah yang tanggung jawab dunia akhirat. Kalau kamu kalau sekarang memandang, kamu udah tiada lagi memandang kafir kepada Hindu, kepada Buddha, itu hanya pandangan syariat tipis di luar. Itulah kenapa ada benar, ada halal, ada haram. Tapi kalau kamu pandang ke dalam, yang haram itu ternyata Allah. Tuh. Jadi maka kita harus mampu memandang syariat dan hakikat, sahabat. Nah, ya, mana saya misalnya contoh, kita harus memandang syariat dan hakikat yang berkaitan kesalahan orang kepada kita, pandang hakikat. Orang punya hutang mana kita nggak bayar, pandang hakikat. Bagaimana pandang hakikat? Kembalikan. Allah sedang mengujiku. Allah sedang mendidikku. Bukan menguji sebenarnya. Allah sedang melatihku. Tuh. Jadi ada orang maki-maki kamu, menghina kamu. Kamu senyum. Kamu senyum, coba belajar. Memang berat, tapi latih. Lihat Allahnya. Kalau udah kelihatan Allahnya hilang tuh marah kamu dijamin dah. Tadi semua. Kalau misalnya ada cucu kamu yang kamu sayangi lucu itu marah-marahin kamu, oh apa? Apa kamu marah? Ya enggak. Karena di sini itu penuh cinta kamu pada dia. Enggak. Jadi itulah yang harus dilatih. Kalau nggak dilatih dari sekarang Januari ke sana itu kamu nggak berubah-ubah, ubah tahun aja. Merubah umur saja, merubah uban aja, merubah gigi aja hilang. Tapi nggak berubah-ubah gitu. Tadi semua, ayo kita mulai kata Abah juga. Kenapa Allah mengisyarahkan bahwa Ayub itu bebas dari penyakit kulit? Isyarahnya kepada kita secara hakikat adalah mari pandang. Tapi secara syariat tetap babi haram, anjing haram. Tapi kita harus mampu. Nah tadi kata Abah, pandangan syariat dan pandangan hakikat. Pada saat kita adalah berbuat baik pada orang, itu adalah, lihatlah, kebaikan kita itu adalah kita melihat Allah. Jadi nggak ada sodakoh itu karena kasihan, tapi kita melihat pil Allah. Di pada saat orang juga memberi kepada kita, lihatlah dia, terima kasih. Tuh. Jadi terima kasih. Makanya tadi kata Nabi, malam yaskurinas, lam yaskurillah. Kamu terima kasih dulu pada dia. Baru lihat Allah. Lihat dulu syariat. Baru lihat hakikat di belakangnya. Nah sekarang dibalik. Kalau orang itu mencuri duit kamu, pandanglah dia secara hakikat. Bagaimana kalau kamu pandang duit mereka? Pandanglah secara syariat. Jadi kalau orang itu mencuri duit kita, pandang secara hakikat, lihat Allahnya. Jangan lihat perbuatannya. Itulah cara Allah mendidik kita. Tapi kalau kita menjelekkan orang, jangan pandang hakikat. Wah saya juga kan menjelekin kamu, karena ini karena Allah juga. Betul, secara hakikat. Tetapi kita dalam melatih diri kita, lihat secara syariat. Minta maaf ya, saya maaf ya. Jangan, wah nggak ada ngapain saya minta maaf. Ini kan saya juga nggak ada. Saya ini lah haula wala quwata loh. Nggak boleh. Inilah cara memandang. Pandang, kalau kesalahan kita pada orang, pandang syariat. Ingat itu. Kesalahan orang pada kita, pandang secara hakikat. Jadi tidak ada lagi marah kamu pada saat orang pagi-pagi. Kamu itu orang gila. Bahkan kalau ngerti kamu, sebetulnya kamu akan berterima kasih pada orang yang menjelekkanmu. Karena secara syariatnya, tapi kalau bagi Abah tetap tidak mau mengambil pahala dari kejelekan dia. Selalu maafkan. Jadi secara syariatnya, orang merugikan kita itu sebetulnya dia sedang mengambil dosa kita. Secara syariatnya. Tapi jangan kamu jadikan sandaran. Kesalahan orang itu menjadi pahala kepada dirimu. Itu pun tidak baik saya tauhid. Ya, jadi kesalahan orang pandang secara kita adalah hakikat.
kita lihat Allahnya, tapi kesalahan diri kita pada orang, lihat syariat. Dan kita untuk minta maaf kepada dia. Atau kebaikan orang pada kita adalah, lihatlah syariat juga. Dan hakikat. Yang memberi, malam kata Allah, Allah makasih ya, tapi hati, alhamdulillah ya Allah. Semua. Orang ini sudah berhasil mendohirkan kebaikan pada diriku. Terima kasih Allah. Semua, ya. Nah, juga sama, bagaimana memandang dosamu? Pandang dosamu, pandang secara syariat. Maafkan ya Allah. Maka tadi kenapa para nabi tidak pernah menyalahkan Allah. Tapi jangan lupa hakikatnya. Ingat, orang boleh menyalahkan dirinya. Karena pada dasarnya manusia itulah betul la haula wala quwata. Tidak ada yang bisa taat, bisa tidak maksiat sebetulnya. Tapi kan Abah suka ajarkan bahwa pada saat ketaatan, kebaikan, kasih sayang, cinta, lihat Allah. Sehingga kita tidak merasa bangga berbuat amal. Apapun amalmu, tidak akan membuat kamu bangga. Karena kamu melihat Allah. Bahkan kamu berterima kasih Allah. Aku digerakkan dalam ini. Jadi pada saat kamu melakukan kebaikan itu, kamu melihat Allah dalam kebaikan itu. Dan itulah tadi semua. Maka kenapa Abah itu saya dulu suruh melatih pada minta jemaah, tolong injak kepala saya. Tolong injak kepala saya. Tadi semua. Ya. Tadi saya. Jadi memang dulu ya kita juga marah. Berapa tahun lalu orang fitnah saya, ya kita manusia wajar. Ya. Karena kita juga punya hati. Dia punya hati. Tapi ternyata sekarang adalah marilah kita belajar memperbaiki. Karena kalau kita tidak berubah, memperbaiki jiwa kita, Allah pun tidak akan merubah nasibmu. Tuh, disitulah persoalannya. Karena kalau tidak bebas dari penyakit kulit, kamu yang rugi. Kalau tidak bebas dari penyakit buta, kamu yang rugi. Tuh. Kalau tidak keluar dari perut ikan, kamu yang rugi. Maka kalau tidak bebas dari Firaun, kamu rugi. Itulah kisah semua Muharram. Muharram itu punya maksud adalah bagaimana kamu adalah harus bebas dari sebuah itu. Ya, ini sahabat ya. Maka di awal tahun ini tadi Abah sih kalau tadi malam mandi tobat adalah rendamlah dirimu tadi semua ya, bacakan pada air. Nah sekarang mari kita awal tahun, kalau kita awalin dari awal tahun ini, coba ikuti bimbingan Abah supaya kalian bisa menemukan ketenangan, kedamaian. Karena kalau sudah tenang, pertama ada menemukan kesadaran, barulah ketenangan. Setelah ketenangan, barulah kesenangan. Kan itu kata Allah. Ya ayat Tuhan nafsul mutmainnah, jiwa yang tenang. Jiwa yang tenang. Jiwa yang tenang itu sudah tidak bandol ke kiri dan ke kanan. Karena memang si jiwa itu selalu ke kiri dan ke kanan. Wa nafsi wa masawaha falahamaha fujuroha wa taqwaha. Maka inilah yang dimaksud qad aflaha man zakaha, itu pasti untung yang mensucikannya. Nah itu mensucikan itu tadi dari 2 jadi 1. Tadi semua ya. Maka catat di dalam dadamu, tapi kemudian adalah yang pertama adalah melepaskan, kemudian jadikan cinta. Di sini mahabbah. Bersihkan rumah Allah itu ganti dengan cinta. Karena cinta itu kalau kamu sudah mencinta apapun sebetulnya tanpa syarat, maka kamu sebetulnya akan sudah mulai berjalan hidup ini dengan bahagia. Tubuhmu, kamu sadar nggak sadar, kenapa sekarang kok rezeki begitu mudah? Kenapa sekarang ilmu begitu mudah paham? Kenapa sekarang kok rasanya apa saja indah gitu loh. Kan gitu, makanya love is blind. Orang yang sedang mencinta aja, semuanya indah. Sampai ada bahasa tadi orang yang sedang mencinta adalah tai kotok, tai kucing rasa coklat. Bahasanya gitu. Karena bagi orang mencinta itu, makanya kenapa kamu saksikan pacarmu yang paling kamu sayang. Pernah terjadi, istri saya dulu bikin kopi pakai miwon tadi semua. Tapi pertama kali saya melihat wajah dia mau muntah tapi tidak. Tadi semua saya tahan aja karena saya nggak mau ngecewakan dia untuk pertama kali. Tadi semua ya. Disitulah kalau cinta itu bisa coba kalau sekarang gua muntahin sama muka dia gitu kan bahasanya gitu kan. Sebetulnya yang menjadikan semua kenapa istri kita jadi kelihatan jelek, rumah kita jadi kelihatan jelek, suami kita jadi kelihatan jelek, sebetulnya sudah berkurang cinta sebetulnya. Karena begitu dengan cinta, semuanya sahabat tertutup. Nah itulah tujuan ilahi anta maksudi dari
waridhoka matlubi. Karena udah ridho. Baru ridho dulu, mahabbah, barulah cinta. Itulah kenapa dari mulai wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum ajwajan. Semuanya punya pasangan. Maka pasangannya itu tadi susah, senang, kawinkan, ajwajan, fasilitas kuno. Tadi semua. Tadi untung, rugi, kawinkan. Untung Allah, rugi pun Allah. Kamu tidak akan ketemu lagi rugi. Susah, senang, Allah. Pasti kamu hanya ketemu senang. Gelap, terang, kamu disatukan, pasti ketemu Allah. Tidak akan lagi ketemu gelap. Kaya, miskin, satukan. Adalah kamu tidak akan lagi ketemu miskin. Karena tadi kamu punya, hidup di alam dualitas itu, kamu punya dua mata untuk melihat, dua alis, dua telinga, dua lubang hidung, dua tangan, dua dada, dua susu, dua belah jantung dan paru-paru, dua ginjal, dua usus besar dan usus kecil, tadi semua, dua kaki, semuanya dua-dua. Nah sekarang, di awal tahun ini kamu bentangkan, biasakan sehari sekali. Karena kamu adalah seperti burung yang sedang terbang, tadi semua, maka buka tanganmu, karena ini tenang menyatukan 10 ini. Ini harus bersatu, tadi semua. Bagaimana? Dua tangan kananmu dan kirimu itu satukan. Nanti letakkan pada dada. Maka disinilah kamu adalah bicara sambil diam itu adalah begini nanti. Maka bentangkan yang seluas-luasnya seperti ini. Tarik nafas, keluar nafas, sadari dari semua. Apa yang disadari? Nafasmu. Kenapa kamu sadari nafasmu? Karena itu ruhmu. Kenapa ruhmu? Itu karena Nur Muhammad. Nur Muhammad sebetulnya adalah Nurullah. Allah lah nafas itu. Maka kamu itu namanya nafas sadar. Nah, karena kamu nafas itu nafas sadar itu Allah, maka harus dibangun nafas kaya, nafas syukur, nafas berkelimpahan. Maka sekarang satukan, bentangkan tangan, tarik ke atas, tadi semua. Jadikan gunung, bukan seperti ini. Satukan di atas, kemudian kamu tarik ke bawah. Sambil bersamaan itu kamu menunduk sedikit, hadapkan semua ya. Kemudian nanti letakkan di dadamu. Kamu silahkan duduk, kaki kirimu di atas kaki kananmu. Duduk yang rileks tadi semua ya. Ini sahabat, itu kalau Abah malam bisa berjam-jam. Wah. Lepaskan. Silahkan menggunakan wukuf qalbi di situ setelah kamu. Tadi kan udah tahu kamu tadi semua. Kamu ingin menyatukan dualitas. Supaya kembali pada cinta. Kan cinta itu dualitas. Tuh lihat hatinya itu kan. Di sini ada siapa nih? Mbak Rara ya. Itu menuliskan tulisan cinta merah. Ya begitu. Itu kan kayak dua belah sebetulnya. Sekarang satukan di dadamu. Tarik ke sini, simpan di sini. Pada dua cinta itu. Cinta itu. Karena cinta itu adalah kau sudah menyatukan cinta. Nur Muhammad, Nurullah pada cinta itu. Dohir batin pada cinta itu. Semuanya udah ada di situ cinta. Maka sekarang pandangan begitu kamu buka pandanganmu, buka telingamu, maka sekarang segala suara terasa indah. Penglihatan kemanapun kau lihat terasa indah. Karena engkau sudah maka. Nah di ini ada bolongan di antara dua jari kamu sampai kamu ginikan. Di sini ada dua bolongan. Simpan di cinta tadi. Itulah yang kata ada hafidu ala sholawati wa sholatil wusta. Hafidu ala sholawat. Jagalah sholat-sholatmu itu. Wa sholatil wusta dan sholat wusta. Sholat yang di tengah di sini. Bukan di kanan, bukan di kiri. Bukan mata kanan, bukan mata kiri. Bukan lubang hidung kanan, bukan lubang hidung kiri. Bukan kaki kanan, tapi di dadamu. Cinta. Maka itulah maka kenapa salam begini. Karena cinta. Pada saat kita bersalaman, misalnya adalah sampurasun. Tadi semua. Assalamualaikum. Sama. Pada dasarnya selalu berkata, kamu lebih baik dari aku. Pada setiap orang. Kamu lebih baik dari aku. Selalu begitu dalam prinsipmu. Ada ruginya kok. Hati aja lah pokoknya. Coba kamu kan dampak rubah. Tapi kalau kamu selalu memandang rendah pada orang, hina pada orang, nah itulah masalah. Ya. Masalahnya kamulah yang menarik masalah itu. Duduklah dengan tenang, tekukan lidah, rapatkan gigi. Di awal kamu boleh bicara di awal tahun ini. Untuk meminta kamu adalah selama perjalanan kamu biar kamu nggak bawel setiap hari. Ya,
Allah tuh nggak perlu bawel. Karena dia itu nggak butuh dipinta-pinta lagi Allah itu. Nggak butuh kamu teriak-teriak pada ya Allah ya. Nah, bukan begitu dengan Tuhan. Ini orang ini suka salah dikiranya Tuhan tuh di langit dan dikira Tuhannya itu entah di mana. Nyata dia dirimu itu. Cuma hanya butuh ketenangan pada dirimu. Lihat dalam kisah Imam Ghazali, ikan yang lari-lari di pinggir danau ditanya oleh sebuah ranting. Kata ranting itu, ikan, kenapa kamu panik? Saya sedang cari air. Kata ikan itu, kata ranting itu, kamu tuh sedang di air. Tuh. Kenapa kamu mencari sesuatu yang sebetulnya kamu ada di situ? Maka Allah tuh nggak perlu dicari, perlu dirasakan kehadirannya. Dengan apa? Dengan napasmu itu, dengan wujudmu itu, dengan basormu itu, dengan samamu itu, dengan kalamu itu, dengan rasamu itu setiap hari. Dia tidak butuh rokaatmu yang 100 rokaat. Dia tidak butuh bacaan Qur'anmu one day one juj. Wahai hambaku, rasakan aku. Karena aku ini adalah, karena engkau adalah kenyataan aku. Itu saja. Allah itu perlu diakui keberadaan. Itulah kenapa as-salat ad-dzikir, as-salat ad-du'a. Itulah yang harus kamu pahami. Maka tadi. Kemudian apa mungkin yang sudah Abah ajarkan sebelumnya, boleh dikatakan sebelumnya adalah pengembalian, la hayyun, la ilmun. Sambil itu, kamu serahkan la hayyun, ya Allah, hidup ini milikmu, la yamlikun. Kenapa orang pada saat takut dengan mati? Karena kamu pikir hidup itu milikmu. Maka kenapa Abah saya tuh pagi-pagi, ya Allah, kalau nggak pagi ini saya mau pulang siang nanti. Kalau nggak siang sore, ya Allah. Karena saya selalu merindukan itu. Karena percayalah sahabat, rindukanlah dia, aku rindukan ya Allah. Maka bacakan sholli ala Ahmad, sholli ala Muhammad, qul huwallahu ahad. Usapkan, maka kamu akan selalu merindukannya. Di sini. Karena cinta itu Allah. Kalau di dadamu itu sudah ada Allah, cinta, rumahnya, dia tajali pada hatimu. Apalagi yang tidak akan ada pada dirimu. Karena kau sudah bersama surganya. Di semuanya. Maka jangan ditakuti. Takut pada Allah itu mendekat. Kalau takut pada macan itu menjauh. Ingat itu. Takut pada Allah mendekat. Bagaimana kau rasakan dengan cinta di sini? Semua. Maka kamu dengan penuh kesadaran kepasrahan. Tadi semua. Ya. La hayyu. Karena la ilmu. Jangan merasa memiliki ilmu. Karena kalau kamu merasa memiliki ilmu, nanti kamu akan merasa ilmu itu kamu akan nilaikan, hargakan. Kamu rahasia-rahasiakan dengan tujuan untuk ekonomi. Ingat, tidak ada ilmu yang boleh disembunyikan. Bahkan sampai Nabi bersabda, baligu anni walau ayat, sampaikan dariku walaupun satu ayat. Ya, artinya tidak ada ilmu yang boleh disembunyikan. Ya. Marilah kita. Itu kenapa disembunyikan? Karena kamu merasa memiliki. Kan banyak orang saya bilang, kamu tuh bahkan saya yang mondok saya udah 10 tahun, wajar dong saya. Benar. Tapi jangan la yamliku li nafsi. Kalau kalian mau berubah, bahkan kalau mau cara Abah kiai ustad, Abah saya tuh 40 tahun dakwah, tidak pernah berharap amplop sedikit. Maaf. Ini karena kalau tidak dibuka tidak menyadari. Bahkan 5 tahun saya dakwah itu. Sampai setiap orang sholat itu di majlis saya digaji 3.000. 25 tahun yang lalu, 30 tahun lalu. Tiap orang sholat 3.000. Karena sholat itu belum ada yang mau. Itu baru syariatnya dulu. Karena Abah dididik oleh Allah itu dari mulai syariat yang sempurna. Tadi semua, ya. Karena begitu. Tapi begitu hari ini, saya seolah-olah adalah tidak ada pekerjaan, tidak apa yang saya hanya nikmati saja. Diajak oleh Allah keliling surganya. Menikmati makanan yang enak-enak. Bukan saya ikut menikmati. Dia menggunakan menggunakan Abah untuk melihat buminya. Dan Abah ke bawah. Karena kita ini selalu ke bawah. Yang bersaksi dia, yang disaksikan dia. Kita itu ikut di bawah menyaksikan. Tadi semua. Yang hidup dia, yang punya hidup dia. Kita ini di bawah hidupnya dia.
Itu harus sadari dulu. Kalau nggak begitu selalu hidup maka tadi penyerahan. La hayyun. Teguk lidah dalam hatimu, la hayyun. La, serahkan. Karena kamu tidak akan lagi akan menangis anakmu meninggal. Nggak akan menangis siapapun meninggal. Benar. Bahkan kamu adalah, karena coba katakan, engkau yang memilikinya ya Allah. Engkau lebih baik dari aku yang menjaganya. Selalu begitu. Ya, kalau nggak begitu, kalau inilah yang menjadi beban tadi semua, menjadi milikku, maka Abah sudah ajarkan kemarin, tidak boleh kau mengatakan aku, punya saya. Kalaupun mulutmu kalau ditanya ini punya siapa Pak Abah, saya itu punya saya, hati. Illallah, gitu loh. Semua. Kembali, tidak ada la yamliku li nafsihi. Akibatnya kenapa Allah ingatkan alhaakumut takasur hatta zurtumul maqabir. Kalla sawfa ta'lamun, summa kalla sawfa ta'lamun. Kalla law ta'lamuna ilmal yaqin la tarawunnal jahim. Summa la tarawunnaha ainal yaqin. Summa la tus'alunna yawma idzin anin. Coba. Akan begitu. Kamu hanya berlomba-lomba kata alhaakumut takasur hatta zurtumul maqabir. Maka manusia itu sampai matinya kata Imam Ghazali di kitab Bidayatul Hidayah. Maka manusia itu akan disibukkan bukan selain Allah. Padahal ternyata sahabat sebenarnya tawakal. Sebenarnya mati dalam hidup. Maka tadi. Sekarang tadi semua. Maka saya sekarang ini saya tidak pernah punya kata ingin. Tapi cukup aja. Jadilah. Jadilah. Begitu. Ya. Kalau kata ingin, kamu tidak akan sampai. Tadi semua. Saya ingin ini, saya ingin itu, saya ingin itu. Nah, paling cukup saja kamu. Teguk lidah. Jadilah. Kamu apa lihat mata? Jadilah. Nah, udah tinggal fayakun. Karena kunnya sudah. Ya, fayakun. Ya. Nah, disitulah yang harus dilatih. Ya. Karena Abah tidak mau memberikan. Sekarang dulu selalu tadi semua. Tapi sekarang ternyata manusia malah tadi. Ya kalau nggak bisa-bisa ya kapan kamu tadi semua kalau terus mengharapin sangu dari Abah gitu kan tadi semua ya. Makanya sekarang orang-orang sudah mulai kurang ngajar pinjam duit sama Abah itu. Bahasanya udah kurang ngajar. Tadi semua karena dia itu nggak ngerti. Bayangkan kepada Abah aja begitu, pada orang lain dia itu. Itu menunjukkan betapa kasarnya hatimu itu. Disinilah kamu tidak memahami. Abah tidak butuh dihormati, dihargai. Cuma Abah ingin mendidik kamu lebih baik. Supaya kamu adalah bisa hidup adalah qiyamuhu binafsi. Kan tadi. Allahu la ilaha illahu al-hayyul qayyum. La ta'huduhu sinatu wa la naum. Berdirilah. Dan kaki. Hilangkan tadi. Kamu ke kiri, ke kanan, ke siapapun. Cukuplah. Kamu tumbuhkan cinta di dadamu itu. Ya. Nah itu banyak ya sahabat. Jadi rasa memiliki itulah yang menyiksa. Yang membuat kamu tidak miskin karena rasa memilikimu itu. Yang membuat kamu susah rasa memilikimu. Tadi makanya la hayyun. Ya Allah, aku tidak memiliki. Pasti hidupmu lebih makmur. Pasti hidupmu lebih urip. Ada hirup, ada urip. Tadi semua. Tadi kalau buat apa hidup tapi nggak urip. Tadi semua. Ya. Ada makanya di sunat itu hirup, hurip. Hurip itu beda. Sama saja. Ada hidup itu bako, tapi hurip itu abko, gitu loh, gitu. Tadi semua, ya, kamu sudah tidak akan lagi mati sebetulnya. Lahayun itu bukan hanya, tapi dengan kesadaran. Ya, lahayun, la ilmun, tidak memiliki pada hidup. Makanya la, itu dikirnya, kenapa Nabi Isbatul la ilaha illallah. Bukan hanya itu doang, tapi itiqodnya yang harus dibangun pada diri. Tidak merasa memiliki tubuh ini, tidak merasa pikiran ini, tidak merasa hidup ini, tidak merasa la hayyun, la ilmu, tidak merasa memiliki ilmu ini, la sami'un, tidak merasa memiliki pendengaran ini, la basirun, tidak merasa memiliki penglihatan ini, la mutakallimun, tidak merasa memiliki penglihatan ini, akalam ini, la qadirun muridun, tidak memiliki adalah kehendak dan keinginan, yang tidak memiliki kekuasaan sedikit pun. Ini orang tadi semua, maka jangan salah ya.
Jangan salah dalam itikad, sahabat. Karena kamu akan menemukan kebahagiaan sejati. Kamu merindukan Allah setiap saat. Kamu merindukan, karena maka suka sholli ala Ahmad, sholli ala Muhammad, kul huwallahu ahad. Kamulah Muhammad itu. Usapkan dari kepalamu ke tangan, ke mata, semua. Karena kamu dengan penglihatan Muhammad. Sekarang bukan penglihatanmu lagi. Penglihatan Rasulullah. Penglihatan Rasulullah berarti penglihatan Allah. Sekarang bukan telingamu lagi, tapi merupakan saminya Rasulullah. Pasti bersama-samanya Allah. Maka kamu akan mendengar hal-hal yang terkecil apapun dalam arti kebaikan itu akan nyata pada telingamu. Sehingga adanmu, udunmu, adanmu akan kedengar. Bukan Allahu Akbar tiap hari, tapi tetap aja budeg telinga batin. Dari semua. Ke masjidnya sih sering bolak-balik, tapi nggak ada dampak. Balik kosong, balik kosong. Balik ompong, balik ompong. Padahal hayalah sholat, hayalah falah. Hayalah sholat, sholat itu tubuhmu. Hayalah falah, ayo menang, ayo bahagia, ayo sukses. Dan Allah sudah mengatakan, qad aflaha. Sudah pasti untungnya. Nah ini makanya. Mari kita rubah. Apa yang sudah sekarang bagus, pertahankan, tapi tingkatkan kesadarannya tadi semua. Ya, la sami'un, la basirun, serahkan. Kamu tidak akan lagi beban berat. Kamu mati siang, maka batu selalu merindukan kematian. Ya Allah, ambil saya. Maka kalau perlu doakan kalian, barangkali sudah telinganya pekak dengar suara Abah. Gitu. Kan tidak ada kerinduan bagi Abah. Bahkan sekarang lagi ngomongkan silahkan ya Allah. Karena aku tidak memiliki jiwa ini. Aku tidak memiliki hidup ini. Aku pun bahkan tidak berkalam. Bahkan aku pun tidak ada. Aku tidak bisa bernapas. Aku tidak nyata. Kecuali karena kenyataan Engkau. Coba biasakan sahabat. Dan rinduilah Rasulullah. Juga tadi. Sholli ala Ahmad, sholli ala Muhammad. Allahumma sholli. Muhammad itu dirimu. Pahami. Ya. Dan juga. Karena itulah. Kenapa beliau wafat pun tidak dihawalkan. Bagaimana mau hawal? Lahir terus kok. Setiap bayi lahir, lahir lagi. Kamu sambut. Tadi semua dengan sholawat. Tadi semuanya. Tadi semua. Kenapa kamu itu waktu tadi kata Abah juga. Orang Islam itu sudah bagus sebetulnya. Pada saat lahir bayi disambut dengan marhaban. Karena yang disambut itu Rasulullah. Maka kenapa kamu mahalul qiyam? Jarang aja orang-orang yang mah nanti lagi mahalul qiyam Rasulullah datang. Yang di pangku itu Rasulullah. Aduh, kadang-kadang orang-orang ini. Aduh Rasulullah. Tadi semua. Matanya penipu itu. Emang begitu tadi semua ya. Tadi kan tadi kullu mauludin yuladu ala fitrah. Dialah bayi itu. Wa'lamu anna fikum Rasulullah. Itulah Rasulullah. Nyawamu itu Rasulullah. Hidupmu itulah. Tadi nyawamu membawa ruhmu. Ruhmu itulah Rasulullah. Maka itulah Muhammad tadi semua. Maka selalu disambut tadi semua. Ya Nabi salam alaika. Ya Nabi pada tubuhnya itu. Ya Rasul salam alaika. Pada nyawanya itu ruhnya. Ya Nabi salam alaika. Solawat satukan. Solawatullah dohir batin. Alaika. Kapan kamu yang datang? Anta samsun, anta badrun, anta nurun, fauqa nuri, anta iksirun wa goli, anta misbahu suduri. Tuh, barulah kamu sambut tadi semua. Ya, marhaban, marhaban, ya nurul aini. Coba. Ini paling nganggapnya yang meninggal di sana. Apa hubungannya? Sebenarnya. Wong dia datang tuh di bayi itu. Dan dia dirimu juga. Tadi, kamu tuh kenal itu tadi. Dengan Rasul pirok. Dengan Allah pirok. Inilah jamu itu jemaah gitu kan, satukan Nur Insan, Nur Muhammad, Nurullah. Konsepnya begitu tadi semua. Maka kamu rasakan hadir.
maka kau selalu merasa bersama Rasulullah tiap hari. Jangan ngayal dengan dongeng. Tadi semua. Gitu tadi semua. Tadi semua dia akan hadir sebetulnya. Silahkan yang hadirnya seperti apa tadi semua ya. Abah juga saya nggak sholat kalau nggak lihat Rasulullah tiap hari. Karena tidak lihat Rasulullah berarti nggak lihat Allah. Tuh. Terus gimana kamu bersahadat? Bagaimana sholatmu itu kau mengatakan at-tahiyatul mubarakatus sholawatut thayyibatulillah. Siapa yang mengatakan at-tahiyat itu? Bukan si Ucok, bukan si Udin. Rasulullah. Tadi semua. At-tahiyatul. Barulah dijawab. Adam, Muhammad, Allah. Adamnya lepaskan dulu. La hayyun, la ilmun, la sami'un, la basirun, la qadirun. Supaya yang berdiri. Itulah bahasa. Qasad, ta'arod, ta'yin, ihram, mi'raj, munajat. Itu yang munajat itu tadi. Ini wajah itu munajat. Siapa yang mau munajat itu? Dia. Diri dohir dan diri batin. Allah dan Muhammad. Bukan si Adam. Allah. Muhammad. Karena Muhammad lah yang pertama menyebut kata Allah. Dan Allah lah yang menyebut kata Muhammad. Si manis disebut Allah oleh si gula. Asyhadu an la ilaha illallah. Kamu si sugus. Tapi di dalam kamu ada gula dan manis. Nah si sugus itu bukan si sugus yang sholat. Si sugus diajak menyaksikan. Di dohir ini. Kemudian. Yang bersahadat itu si gula yang ada dalam sugus itu. Dari menyaksikan si manis. Tapi si manis dan si gula itu sudah lebur pada si sugus. Nah itu. Makanya kata si gula, asyhadu an la ilaha illallah. Jadi yang menyebut kata Allah itu Muhammad. Aku bersaksi. Tiada Tuhan selain engkau, wahai manis. Gitu. Dijawab masih manis. Ya dia juga yang ngomong. Makanya ana anta ana. Dari assalamu alaina. Begitu katakan at-tahiyatul mubarakatus sholawatut thayyibatulillah. Itu kata si gula. Tadi dijawab assalamu alayka ayyuhan nabi. Tuh, kata si manis tuh kepada si gula. Dijawab lagi oleh si gula karena si gula itu kan dohir, dia Muhammad dan Muhammad itulah kita, dia membawa Adam. Assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Tuh. Siapa ibadillahi sholihin itu? Adam yang sudah ngerti tadi. Barulah nanti at-tahiyat saling satukan pada telunjuk tuh. Kalau yang sholat tuh kan asyhadu alla ini gula, ini manis, ini dohir, ini batin, ini Allah, ini Muhammad, sudah ahad. Asyhadu alla kamu sekarang udah bersaksi beneran itu. Bukan penipu lagi. Karena nyata pada dirimu, batin dan dohirmu. Kata Muhammad itu. Didohirkan dengan si curug si Adam itu tadi semua kamu tunjuk tuh tadi. Jadi pada di sini semua manis di sini. Asyhadu alla ilah. Kata siapa yang mengucapkan asyhadu alla ilah? Semuanya tadi semua. Yang bersaksi Muhammad pertama adalah aku bersaksi tiada yang nyata pada diriku kecuali engkau hidupku ya Allah tuh. Dan itu satu tadi. Makanya anta, anak. Maka yang mukhotob kayak berhadapan. Enggak. Jadi anta, anak itu bukan kayak duaan berhadapan gitu ini. Tapi mukhotob. Tapi adalah, kamu adalah aku adalah kamu. Al-insanu sirri wa ana sirrahu. Wallahul batinul insan wal insan dohirullah. Allah itu batinnya Muhammad. Dan Muhammad dohirnya Allah. Muhammad itu batinnya Adam. Dan Adam dohirnya Muhammad. Begitu. Tadi semua melihat sugus, melihat gula. Melihat gula, melihat manis. Dohirnya sugus. Batinnya adalah gula. Dohirnya gula. Batinnya manis. Begitu. Tapi satu. Itulah. Tadi makanya nanti adalah harus disatukan itu. Setelah kamu ngerti dulu konsep gitunya, barulah kamu satukan. Satukan. Ada neraka, surga, satukan. Pasti surga.
Semuanya akan menemukan ketenangan. Makanya semua agama di dunia begini. Menyiapkan di dada sini. Kalau mau orang kejawen juga sama begini. Sedulur papat lima pancar manunggal. Manunggal. Manunggal itu cinta di sini. Semuanya. Narun hawaun maun turabun. Manunggal. Mulki malakut jawarut lahut. Manunggal. Tadi semua. Ya. Jannatul Ma'wa, Jannatul Naim, Jannatul Firdaus, Jannatul Kurba, manunggal satu. Kalau bahasa kelapa, sabut kelapa, batok kelapa, daging kelapa, minyak kelapa, manunggal. Karena tidak disebut kelapa kalau nggak manunggal. Semua ya. Kalau kulitnya sabut, maka tadi orang syariat itu seperempat Islam. Karena kamu masih tanggung yang tiganya, kamu masih pegang-pegang, nggak diserahkan. Kamu baru kulit. Syariat itu seperempat Islam, thariqat itu 2/4 Islam. Tadi sabut kelapa itu bukan kelapa, batok kelapa juga bukan kelapa, thariqat itu batok kelapa. Maka banyak orang terhijab di batok. Ya nggak ketemu, kenapa nggak bayar? Kamu pasti di batok. Kapan kamu ketemu dengan hakikat daging kelapanya? Sampai makrifat kepada virgin oilnya ketemu sama kamu. Maka inilah orang thariqat terjebak di thariqat. Karena syariat seperempat Islam, thariqat 2/4 Islam, hakikat 3/4 Islam, makrifat 4/4 alias 1 yang disebut kelapa bukan sabut kelapa. Kamu tidak akan bilang sabut kelapa pada kelapa karena itu sudah kelapa. Kelapa itu tadi Allah tuh tadi. Allah itu pada fiilnya, pada tubuhmu syariat namanya. Allah itu adalah asma hatinya, lam akhir. Lapan Allah itu asma namanya. Bukan Allah baru asmanya, fiilnya. Masuk lagi ke dalam kepada sirnya. Allah lam awalnya. Hakikat. Tuh. Sampailah pada alif. Zatnya. Tuh. Karena api, nama api bukan api. Kalau ketemu api, nama api bukan api. Tulisan api bukan api. Tapi kalau ketemu dengan hakikat api, baru ketemu kamu api. Nah, makrifat kamu pegang. Tuh. Zatnya lah yang nolong kamu itu. Maka tadi orang syariat, jadi orang thariqat itu baru pada nama. Sementara Quran mengatakan wahum yasab apa namanya? Wa minan nasi may ya'budullah ala harfin. Manusia ada yang menyembah pada nama, huruf. Sebut-sebut Allah, Allah, bukan Allah itu. Itulah makanya aduh kasihan orang thariqat ini. Tadi baru 2/4 Islam. Kamu disuruh aslama, ittaqullah haqqa tuqatih wala tamutunna illa wa antum muslimun. Maka Nabi bersabda utlubul ilma. Tadi faridatun ala kulli muslimin. Nah, tadi kamu tidak akan ketemu dengan ilmu yang mufrad itu. Nanti setelah kamu ketemu dengan ilmu yang mufrad tadi, maka kamu akan mendapatkan ulum. Ilmu yang luas. Maka kata Allah, ilmu yang mayyasha, rizki yang mayyasha. Tapi semua ilmu itu nggak ada artinya tanpa ilmu yang satu itu. Itulah wahada yuwahidu tauhidan tauhid. Karena kalau belum tauhid kamu masih syirik kiri kanan. Dohir terus kamu melihat kiri kanan. Dualisme, dualisme, dualisme. Dualitas, dualitas, dualitas. Kamu hanya menolak apa yang cocok. Itulah dajjal. Jadi dajjal itu masih dua-dua. Ya juj, kanan juj, kiri juj. Terus kulnya nggak dilihat. Tadi hanya melihat Allah tuh neraka, surga di tangan kananku kata Allah. Neraka ya dia juga. Maka tadi satukan surga neraka pada dirimu. Pasti nggak ketemu neraka di dunia maupun di kapanpun dimanapun. Karena kau sudah bersama Allah dan Allah lah surga itu. Mala ainun ro'at. Mahlah udunun sami wala khatar. Tidak ada. Ya. Ini ya sahabat, barangkali itu saja yang Abah sampaikan tadi semua. Maka hari ini silakan bentangkan tangannya kamu di rumah. Dan kamu setelah Abah ajarkan tadi, kamu lihat lagi bagaimana itikadnya. Kemudian hari ini adalah di tanggal 1 bulan 1. Jadikan kul huwallahu ahad, satukan dirimu supaya kamu berjalan sampai kepada Desember nanti adalah penuh dengan lindungan Dia. Ya, bersama Dia, yang ada hanya Dia. Tadi kita semua, ya, tadi semua. Maka di sini akan timbul love tadi semua, cinta, cinta, cinta. Maka akan muncul cinta tanpa syarat.
Kau nyuruhkan tadi, apa kata Allah? Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan. Maka lampu yang terang ini litaskun, damai, teranglah, manfaatlah. Maka kamu tidak akan lagi melihat bagaimana saya cari kerja, bagaimana saya cari duit. Wong terang kok. Kenapa sekarang kata bagaimana saya mencari duit? Karena gelap kok. Tadi semua masih gelap. Orang begini kan, bagaimana ya? Coba. Sebetulnya nggak ada kata bagaimana. Kalau udah di situ nggak ada lagi kata pertanyaan sebetulnya. Kenapa dan bagaimana sudah tidak ada pada diri. Karena kamu sudah terang tadi semua. Ya. Kamu sudah hidup, maka yang hiduplah pohon yang hidup maka berbunga berbuah kan tadi. Kenapa kamu nggak berbunga-bunga ya? Nah, tadi. Karena kamu nggak hidup. Kenapa kamu nggak hidup? Karena kamu mati. Kenapa kamu mati? Karena kamu merasa hidup. Itu masalahnya. Tadi semua. Kenapa ya regi saya nggak berbuah-buah? Karena kamu adalah tidur. Kenapa ya saya tidur? Karena kamu merasa hidup. Karena an-nasu niyamun, manusia itu sedang tertidur. Tadi. Wa idza matu intabahu. Tapi ketika mati, barulah dia bangun. Telat. Maka sekarang ayo bangun sebelum mati. Ayo hidup sebelum mati. Supaya kamu urip. Gitu loh. Itu konsepnya. Maka sekarang barulah kamu satukan. Semuanya akan berubah tadi semua. Karena Abah sudah menyaksikan, Abah keliling dan sudah banyak menyaksikan yang mereka kata Abah, kalau sudah di situ lupakan Abah. Nggak perlu. Jangan kultuskan Abah, nggak ada gunanya. Tadi semua ya. Mengkultuskan guru tadi semua. Kalau kau sudah ada di situ adalah bukan berarti kau melupakan, justru kamu menyayangi gurumu begitu. Udah kalau kamu sudah sampai di situ tadi semua ya. Jangan kamu jadikan gurumu berhala pada dirimu. Tadi semua ya. Maka bagi Abah bahagia kalau orang-orang yang mengambil pelajaran dari Abah melupakan Abah. Apa-apa. Karena Abah hadir. Pada saat kau lupakan, aku ada. Nah gitu loh. Nah inilah yang harus dipahami tadi semua. Tapi kalau yang belum paham ya wayahnya nyantol dulu. Terus tethering dulu, nyusuk dulu lah. Gitu kan tadi semua. Tadi semua ya. Itu saja sahabatnya semua di tanggal 1 ini. Ya tadi ayo. Ya tadi semua. Tadi semua selalulah. Mulai kalau kemarin kurang mandi tobatnya. Sekarang setiap mandi kamu anggap mandi tobat. Baca pada air bismillahirrahmanirrahim. Jadikan semua Nur Muhammad. Hilangkan dunia ini dengan kau pandang. Tidak ada semuanya yang kau lihat hanya Nur Muhammad. Maka kau pelan-pelan akan nanti. Tidak lagi rasa sakit disakiti. Karena nggak ada orang yang menyakiti. Nggak ada lagi orang yang pelit bagi dirimu. Nggak ada. Karena hari ini kamu masih si ini, si pelit, si pemarah, si itu. Itu karena kamu yang belum siap. Tadi semua. Pada saat kamu nggak, dia mau pelit. Nah gitu. Bukan pelit. Kamu belum bisa menerima dia. Karena kamu masih mengharap pemberian dari dia. Itu pelit itu muncul pada saat kamu mengharap pemberian. Dia mau pemarah. Kamu belum bisa menerima dia. Itu saja dengan cara dia. Menyayangimu dengan cara dia. Sebenarnya hanya begitu sahabat. Nanti kata Abah, kalau nggak percaya kamu udah ke situ, udah ke sini. Coba kamu lihat. Lihatlah Abah, coba saya apa yang bisa membuat Abah marah? Coba injak kepala Abah. Gitu. Atau kamu mau tempeleng Abah ke apa-apa. Makanya kenapa Abah selalu pakai celana kolor di sini supaya orang itu bisa merendahkan Abah gitu kan tadi semua. Gitu. Saya lebih senang direndahkan. Saya lebih senang direndahkan daripada diagung-agung gitu. Ya, itu saja. Terima kasih semuanya. Sehat semua dimanapun. Tadi semua ternyata sahabat teruslah berpikiran positif. Karena daerah-daerah yang Abah lihat tadi sudah terancam. Begitu Abah sampaikan ini. Malah mereka menimbulkan kesadaran. Ternyata alam juga diam. Tadi, ya ada tuduhan. Wahai, ya ada tu Isran. Damailah, damailah, damailah. Penjaga daratan, penjaga lautan, penjaga gunung. Damailah. Damailah bersamaku. Marilah kita jadi rahmat kepada. Pasti kamu berubah. Nah ternyata alhamdulillah tuh. Yang tempo hari orang-orang yang katanya indigo sudah mengatakan. Dan Abah juga pernah. Ya betul. Memang apa yang katakan mereka banyak benarnya. Tapi jangan sampai salah. Jadi bukan peramalnya itu. Isyarah itu kadang-kadang ada kepada orang tertentu. Ya. Tapi jangan selalu mengimani dia terus. Kamu cari videonya itu jangan. Ya. Akhirnya kamu itu terjebak dengan begitu nanti. Ya. Tapi percayalah. Maka kayak kemarin. Inilah kata Abah juga hebatnya Jawa Barat.
Udah berapa kali, tempo hari patahan Lembang itu sudah sampai ada ngitung jebolnya bendungan Jatiluhur. Tapi ternyata karena ada banyak rijalul gaib, rijalullah, itulah semua bisa berubah, bisa geser. Nggak ada bedanya kayak hujan, siklon. Kadang udah hitam di sini, tiba-tiba geser ke sini. Hujannya di sini. Sama, sahabat. Musibah pun begitu sebetulnya. Kalau kamu sadar. Sama aja pada saat Adam, lupalah dia diusir dari surga itu. Pada saat lupa makan buah huri pada Allah, diusirlah dia dari kebahagiaannya, dari ketenangannya, dari kedamaian. Ayo jadikan rahmatan lil alamin supaya gunungnya senyum, lautnya senyum. Maka hari ini jadikan positif. So, ya Allah, semua bumi ini adalah sangat positif pada diriku. Semuanya baik pada diriku. Semua manusia menyayangiku. Semuanya. Nah, itu ya. Tadi hilangkan kebencian, kedengkian semua. Nah, belajarlah sedekah. Ingat itu. Karena kamu tidak akan kaya sebelum kamu latih. Karena tadi sifat Allah Ar-Razzaq itu jangan kamu nyebut ya Razzaq, ya Razzaq, ya Goni, ya Goni, ya Mugni. Nggak ada gunanya. Latih dulu kamu. Nah, kamu kalau ingin dari pintu rezeki Allah, panggillah Razzaq dengan Ar-Razzaq, kamu kasih. Bahagiakan manusia. Ahsin kama ahsanallahi. Tadi semua. Ya. Cobalah tadi semua. Konsep Abah pasti jatuh lah, insya Allah. Karena konsep Allah gitu. Tadi semua. Dia begitu konsepnya, sahabat. Ya, sehat semua. Terima kasih. Ya, selamat tahun baru. Ya, dan selamat Natal kepada sahabat-sahabat Nasrani semua. Ya, dan selamat tahun baru buat semuanya. Marilah kita pandang dengan baik. Semuanya hanya Allah. Terima kasih. Ya, itu saja kepada kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.